Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Mari kita belajar tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud anak-anak. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya, anak-anak? Anak-anak sudah belajar di kelas 2 mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3 anak-anak. Ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita akan mengulang kembali tentang wujud benda. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba anak-anak perhatikan gambar dapur rumah Dayu. Kamu telah mengamati gambar di atas. Coba anak-anak kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Lalu tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini anak-anak. Nah, kita akan tuliskan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, benda padat yang ada di gambar tadi itu ada panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom. Nah, untuk benda cairnya ada air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Untuk benda gas ada uap air dan gas. Nah, itu tadi anak-anak, benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di dapurnya Dayu. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek pada gambar berikut ini anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter anak-anak. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nih diingat-ingat ya anak-anak. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada subtema sebelumnya kita sudah membahas tentang mengukur benda dengan satuan panjang sentimeter dan meter. Nah, sekarang kita akan bahas satuan panjang menggunakan kilometer dan meter. Ini untuk menyatakan jarak ya anak-anak. Anak-anak harus ingat 1 kilometer ke meter itu 1000 anak-anak. Caranya, coba anak-anak lihat tangga satuan panjang ini. Kilometer ke meter itu naik apa turun anak-anak? Ya, turun. Jika turun, maka dikali apa dibagi? Ya, dikali 10. Diingat ya. Nah, kita hitung yuk, ada berapa anak tangga nih kilometer ke meter? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 3 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter anak-anak? 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang diubahnya itu kilometer anak-anak dijadikan meter. Nah, sekarang kita tulis 5 km sama dengan titik-titik meter. Kilometer ke meter tadi berapa anak-anak?
1000 berarti 5 dikali 1000 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 5000. Karena sudah sama, sekarang kita akan jumlahkan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa meter anak-anak? 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Coba anak-anak perhatikan gambar denah ini anak-anak. Rumah Siti ke sekolah 5 km lebih 100 meter anak-anak. Nah, kita disuruh mencari jarak satuan meternya anak-anak. Maka kita tulis 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Maka kita akan ubah dulu nih anak-anak. 5 km ke meter tadi berapa? 5000. Nah, sekarang kita tambahkan 5000 meter ditambah 100 meter berapa anak-anak? Ya, 5100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter anak-anak. Nah, kita rubah ke dalam meter. 2 km ke meter berapa anak-anak? 2 dikali 1000. Ya, 2000. Jadi kita tulis 2000 ditambah 850 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 2850. Mudah ya anak-anak. Alat ukur ada bermacam-macam anak-anak, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian anak-anak. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer anak-anak? Nah, kalau tadi kilometer ke meter itu dikali, sekarang meter ke kilometer itu dibagi anak-anak. 3000 meter dibagi 1000, berapa anak-anak? Nah, ini mudah nih anak-anak, karena nolnya ada 3, jadi kita coret nih nolnya. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi, ketinggian pesawat A dalam satuan adalah 3 meter anak-anak. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer anak-anak? Nah, di sini 4325 meter, kita uraikan dulu anak-anak. 4000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4000 meternya anak-anak dijadikan ke kilometer. Berarti dibagi ya anak-anak, 4000 dibagi 1000 sama dengan berapa anak-anak? Sama-sama punya 0, kita coret saja anak-anak. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi, ketinggian pesawat B dalam satuan adalah 4 km 325 meter. Tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola anak-anak, namun bahannya yang berbeda. Menurut kamu, bola manakah yang masanya lebih besar anak-anak? Apakah bola basket atau bola plastik? Anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda-beda anak-anak. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurut kamu, bola manakah yang masanya lebih besar? Masa, Bu? Apakah masa itu, Bu? Nah, Siti kebingungan ya anak-anak, dia tidak tahu arti masa itu. Yuk,
Lakukan percobaan bersama-sama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihat ini. Nah, di sini ada bola basket dan bola plastik anak-anak. Bola basket itu lebih berat daripada bola plastik anak-anak. Bola basket lebih berat, Bu. Tanya Udin. Benar Udin, bola basket bahan penyusunannya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar begitu, Bu? Tanya Siti. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini, anak-anak. Nah, ini adalah alat untuk mengukur massa, anak-anak. Bisa dalam satuan gram atau kilogram. Nah, di kelas 2 anak-anak sudah mempelajari tentang alat ukur berat. Baik, Bu, kata Siti. Coba anak-anak perhatikan pengukur massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Di sini ada dua balok, ada balok Y dan balok H. Balok Y ternyata lebih berat anak-anak daripada balok H. Ingat ya, mana benda yang lebih berat? Itu massanya yang lebih besar. Balok Y mempunyai massa yang lebih titik-titik dari balok H. Apa ayo anak-anak isinya? Lebih besar apa lebih kecil? Karena Y ini lebih berat, maka massanya lebih besar. Betul. Lanjut ke soal berikutnya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih titik-titik dari gelas ukur yang kosong. Apa isinya anak-anak? Ini gelas airnya lebih berat anak-anak. Berarti massa yang lebih besar. Tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi anak-anak. Contohnya nih, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi anak-anak. Kok bisa begitu, Bu? Nah, sekarang kita pelajari ya bersama-sama. Jadi, berat badan kita ketika di bulan dan di bumi itu berbeda. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi, sedangkan di bumi ada gaya gravitasi anak-anak. Maka tubuh kita terasa ringan kalau di bulan. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita yang sering mendengarkan orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Bukan berapa beratmu anak-anak, jadi berapa massamu. Nah, itu yang benar ya anak-anak. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi ini relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, ini informasi yang perlu kalian tahu anak-anak. Selain massa, benda mempunyai volume anak-anak. Apakah volume benda itu? Nah, kita akan pelajari ya.
Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, contohnya akuarium ini anak-anak. Akuarium yang A itu yang besar, akuarium yang B itu yang kecil. Maka volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Karena bentuknya saja sudah yang paling besar yang A.